Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video bahan ajar pelatihan program kecakapan kewirausahaan tahun 2022 bidang pemasaran digital di LKP Istibank Surakarta. Pada materi ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan pemasaran melalui media sosial. Materi yang akan dipelajari antara lain sebagai berikut. 1. Pengertian pemasaran digital. 2. Pengertian media sosial. Ketiga, pengertian fanspage Facebook. Keempat, keunggulan fanspage Facebook. 5. Pembuatan fanspage Facebook, beriklan menggunakan Facebook Ads. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu pengertian pemasaran digital. Pemasaran digital atau biasa disebut dengan istilah digital marketing merupakan suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Nah, dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. Kelebihan digital marketing dibandingkan dengan pemasaran offline antara lain sebagai berikut. Pertama, penyebaran informasi menjadi lebih cepat. Yang kedua, ada fitur untuk memudahkan evaluasi. Kemudian ketiga, bisa menjangkau calon konsumen secara luas. 4. Biaya yang digunakan lebih murah. 5. Dengan digital marketing, nama brand bisa terbangun dengan baik. Kemudian jenis-jenis digital marketing terdiri dari 1. Website, kedua search engine marketing, ketiga social media marketing, keempat online advertising, kelima email marketing, dan terakhir video marketing. Untuk memulai digital marketing, di sini yang perlu dipersiapkan antara lain sebagai berikut. Pertama, siapkan alat yang digunakan untuk melakukan pemasaran. Contohnya seperti website, akun media sosial, kemudian logo, kemudian konten. Kedua, siapkan konten yang menarik. Kemudian, konten harus bersifat shareable, dalam arti mudah dibagikan ke pengguna media sosial yang lain. Ketiga, unggah konten dan lakukan evaluasi secara bertahap. Tentukan jenis konten yang memberikan feedback yang bagus. Nah, jadikan konten tersebut sebagai aset. Langkah terakhir, bergabunglah ke berbagai macam forum. Nah, seperti marketplace yang memiliki pangsa pasar yang sama dengan bisnis yang Anda kelola. Pada pelatihan kali ini, kita akan fokus dalam strategi digital marketing menggunakan media sosial. Masuk ke materi nomor 2, yaitu pengertian media sosial. Media sosial itu merupakan suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Nah, beberapa aktivitas yang bisa dilakukan seperti melakukan komunikasi atau interaksi sehingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Berbagai macam informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam. Media sosial sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari pengembangan internet. Kehadiran beberapa dekade yang lalu telah membuat media sosial dapat berkembang dan bertumbuh secara luas dan cepat seperti sekarang. Nah, hal inilah yang menjadikan semua pengguna media sosial bisa terhubung dengan koneksi internet, dapat melakukan proses penyebaran informasi atau konten kapanpun dan dari manapun. Nah, fungsi dari media sosial, yang pertama, media sosial bisa digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua, media sosial bisa digunakan untuk membangun branding.
Kemudian yang ketiga, media sosial bisa digunakan sebagai wadah untuk melakukan usaha atau bisnis. Keempat, media sosial bisa digunakan sebagai alat marketing. Nah, kemudian jenis-jenis media sosial terdiri dari yang pertama, layanan blog, kemudian kedua ada layanan jejaring sosial atau social network, kemudian ada layanan blog mikro, kemudian ada layanan berbagi media atau media sharing, kemudian kelima ada layanan kolaborasi, kemudian keenam ada layanan forum. Nah, itu tadi sekilas materi terkait pengertian media sosial. Nah, sekarang kita masuk ke materi pengertian fanspage. Fanspage merupakan bagian dari media sosial Facebook. Nah, fanspage merupakan akun bisnis yang mempresentasikan sebuah organisasi atau perorangan dengan fitur-fitur yang unik di dalamnya. Berbeda dengan Facebook profil, Facebook fanspage ini lebih memiliki fitur bisnis. Fanspage merupakan bagian dari Facebook. Nah, fanspage merupakan akun bisnis yang mempresentasikan sebuah organisasi atau perorangan dengan fitur-fitur unik di dalamnya. Nah, fanspage ini ditujukan untuk keperluan bisnis dan penanganan sosial media secara profesional. Maksudnya, agar si pemilik fanspage dapat mengirim sesuatu untuk pengguna lainnya, tetapi juga dapat membuat iklan menggunakan Facebook Ad agar bisnisnya bisa lebih berkembang. Fanspage ini bisa dibuat lebih dari satu dengan menggunakan satu akun Facebook saja. Nah, kemudian kita masuk materi keempat, yaitu keunggulan fanspage. Beberapa keunggulan fanspage antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemilik fanspage bisa mengetahui target audiensnya, dikarenakan di dalam fanspage ada fitur insight yang bisa digunakan untuk melihat performa sebuah konten yang sudah diupload. Fitur insight ini dapat mengetahui demografi, waktu aktif, serta konten seperti apa yang paling disukai oleh para pengguna Facebook. Nah, dengan mengetahui sumber demografi, waktu aktif, dan konten yang paling diminati, pengguna fanspage bisa mengoptimalkan berbagai hal sesuai dengan perilaku target konsumennya. Kemudian keunggulan yang kedua, pemilik fanspage bisa lebih dekat dengan audiens yang dituju. Nah, di dalam fanspage terdapat fitur penjadwalan post. Nah, jadi setiap konten bisa direncanakan kapan dibagikan ke para pengguna Facebook. Nomor 3, ada fasilitas call to action. Nah, jadi di sini bagi pengguna fanspage bisa menambahkan fitur call to action pada setiap post yang dibagikan. Nah, tentunya ini bisa meningkatkan traffic di dalam fanspage yang dimiliki. Call to action bisa diarahkan ke website utama, bisa juga ke akun YouTube, atau bahkan ke marketplace atau halaman e-commerce. Nah, sehingga traffic dari konten yang kita miliki bisa meningkat. Nah, itu tadi beberapa keunggulan jika menggunakan fanspage dibandingkan dengan Facebook biasa. Nah, kita lanjutkan ke sesi praktikum. Nah, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat sebuah fanspage dan bagaimana cara beriklan menggunakan fitur Facebook Ads. Kita mulai dulu dengan langkah pertama, yaitu membuka web browser. Untuk web browser yang digunakan itu ada berbagai macam, bisa Google Chrome, bisa Mozilla Firefox, bisa juga Microsoft Edge.
Nah, di sini saya pakai Mozilla Firefox. Nanti jika ada yang web browser berbeda, tinggal disesuaikan. Kemudian untuk sistem operasi, di sini saya menggunakan sistem operasi Windows 10. Pada tampilan awal, di bagian Mozilla Firefox, di sini kita masukkan alamat Facebook, yaitu facebook.com. Setelah masuk ke halaman Facebook, kita masukkan alamat email yang terdaftar di Facebook, kemudian beserta passwordnya. Nah, di sini saya asumsikan untuk peserta didik sudah memiliki akun Facebook. Setelah alamat email dimasukkan, kemudian masukkan username. Setelah alamat email dimasukkan, selanjutnya masukkan password yang benar. Kemudian klik tombol masuk. Nah, pada halaman dashboard Facebook, di sini kita cari yang namanya halaman. Nah, kemudian halaman ini kita cari menu untuk membuat halaman baru. Nah, kita isi nama halamannya, misalkan saya kasih nama ISPI Bank Surakarta. Kemudian kategorinya. Nah, kita ambil dari database yang ada di dalam Facebook. Kita isikan dulu, misalkan kalau pendidikan ya pendidikan, misalkan kalau makanan kita isi makanan, kalau toko kita masukkan toko. Nah, kemudian kita pilih kategori yang muncul di sini. Kemudian jangan lupa deskripsinya kita isi. Kalau sudah, kita klik buat halaman. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita bisa menambahkan foto profil dan juga menambahkan foto sampul. Nah, kita isi dulu foto profil di sini. Nah, di sini kita masukkan contoh foto profil. Nah, bisa berisi logo. Kalau sudah, di bawahnya kita masukkan sebuah banner. Nah, misalkan seperti ini. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, untuk foto profil misalkan tidak keluar, nah seperti kasus di sini, nah itu ukurannya kurang besar. Nah, nanti bisa kita tambah atau kita upload ulang foto yang lain. Nah, kita upload foto profil yang lain. Di sini kita cari ukuran yang sesuai. Kita upload ulang untuk foto profilnya. Di sini kita klik unggah foto. Kemudian jika dirasa sudah pas, ini kita klik simpan. Tunggu beberapa saat sampai profil berubah. Nah, seperti ini. Nah, di fanspage ini kita bisa menambahkan tombol di sini. Misalkan WhatsApp. Nah, seperti ini kita masukkan nomor WhatsApp-nya, kemudian nanti bisa dikirim kode verifikasi dari WhatsApp yang kita pakai di dalam fanspage. Nah, di sini kita tidak usah menambahkan angka 0, langsung saja 8, 12, 37, 21, 65, 18. Nah, sesuaikan dengan nomor Facebooknya masing-masing, nomor WhatsAppnya masing-masing, kemudian angka 0 ini sudah diwakili dengan plus 62 yang ada di depan sini. Kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah ini nanti akan ada kode verifikasi yang masuk. Kita diminta untuk memasukkan kodenya.
Untuk kode WhatsApp nanti akan dikirim ke nomor WhatsApp yang sudah didaftarkan tadi, yang mengirim atas nama Facebook Business. Nah, jadi itu kode yang valid. Nah, masukkan kode, kemudian klik konfirmasi. Nah, di sini akan berubah menjadi edit WhatsApp jika tombol WhatsApp-nya sudah dipasang. Nah, ini langsung saja ya, langsung saja. Misalkan kita sudah memiliki konten. Nah, di sini kita buat postingan. Nah, di sini kita klik foto atau video. Nah, kita masukkan konten pertama kita. Seperti ini, jangan lupa diberikan caption. Nah, dan langsung saja kita tambahkan WhatsApp di dalamnya. Nah, selanjutnya, jika kita ingin menambahkan komponen yang lain, misalkan singgah. Nah, singgah ini misalkan kita isi lokasi tempat kita, nah ini atau yang lainnya. Jika sudah, kita klik kirim. Jangan lupa captionnya ya, captionnya dibuat semenarik mungkin. Paling tidak ada ajakan bertindak. Jangan lupa kalau itu pembelian atau pendaftaran, sertakan linknya. Nah, seperti ini postingan pertama sudah tayang. Nah, ini secara formalitas fanspage kita sudah jadi. Nah, selanjutnya, agar banyak yang mengetahui kalau kita sudah punya fanspage, kita bisa mengundang teman-teman kita di sini. Nah, contoh ini bisa kita undang. Nah, seperti ini. Kalau ingin semua teman, ini bisa kita klik. Nah, ini bisa kita centang semuanya. Kemudian kirim undangan. Nah, itu tadi untuk materi pembuatan fanspage. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi terakhir, yaitu bagaimana cara beriklan menggunakan Facebook Ads. Langkah awal di sini kita kembali dulu ke halaman depan dari Facebook. Nah, kemudian di sini kita cari simbol plus ini. Nah, kita pilih iklan. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, ini kita close dulu. Nah, di sini sebelum kita melakukan iklan, ada baiknya kita mengisi saldo iklan terlebih dahulu. Nah, di sini ada menu semua fitur, kita klik, kemudian masuk ke menu tagihan. Di dalam menu tagihan ini kita bisa menambahkan saldo. Nah, dengan cara klik tambah dana. Nah, berapa dana yang ingin ditambahkan? Nah, minimal 15.000, maksimal tidak terbatas. Kemudian pilih metode pembayarannya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik tambahkan dana. Nah, kita klik lanjutkan jika keluar tampilan seperti ini. Nah, maka akan keluar tampilan invoice. Nah, ini untuk tata cara pembayarannya nanti bisa ditransfer melalui Bank BNI dengan nomor rekening yang sudah terdata di sini. Nomor rekening ini hanya berlaku 1 kali transaksi. Kemudian jika ingin menambahkan saldo lagi, ini nanti bisa membuat invoice ulang atau invoice baru. Kemudian invoice ini akan hangus apabila dalam 7 hari belum ditransfer. Nah, kita kembali ke Facebook lagi.
Nah, misal kita sudah mengisi saldo, kemudian baru kita masuk ke pengelola iklan. Untuk membuat iklan baru, di sini kita klik buat. Nah, kemudian tinggal kita pilih tujuan dari iklan yang kita buat ini. Misalkan kalau ingin mendapatkan interaksi, kita pilih yang interaksi. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan. Kita kasih nama iklannya. Kemudian di bawah ini tidak perlu ada yang kita rubah ya. Langsung saja klik selanjutnya. Nama set iklan, nah kita buat sama saja. Kemudian anggarannya, nah di sini kita pilih anggaran sepanjang masa promosi sesuai saldo yang sudah diisikan tadi. Seperti ini. Nah, di sini sudah ada ini ya, anggarannya ya. Nah, di sini ada batasnya, minimal mintanya sekian. Nah, ini kita bisa edit dulu untuk bagian jadwalnya. Nah, tanggal mulainya sama tanggal berakhirnya. Kita pilih 3 hari saja, karena anggarannya hanya 50.000. Nah, di sini sudah tidak ada error lagi. Kemudian waktu tayangnya kita majukan ya, minimal 2 jam ke depan. Tujuannya apa? Karena ini nanti akan diproses untuk validasi terlebih dahulu. Nah, jadi misalkan nanti sudah lolos sensor, nah kemudian tayang, nah, waktu tayangnya ini tidak terlalu mepet. Kemudian di sini kita melakukan targeting setelah anggaran selesai, jadwal selesai. Nah, di sini kita melakukan targeting. Kita buat baru di bagian lokasi. Kita edit. Nah, di sini kita masukkan target kita di mana. Contoh misalkan Solo Raya saja, berarti Surakarta. Kemudian langsung saja Wonogiri. Nah, contohnya seperti ini ya. Nanti untuk yang lain bisa ditambahkan sendiri. Nah, kemudian jika di sini berwarna kuning, berarti ada target yang terlalu jauh ya. Bisa kita hilangkan dulu.
Nah, kita selesaikan dulu targetingnya ini. Kemudian usianya berapa sampai berapa. Nah, dimasukkan di sini. Ada berapa? Jenis kelaminnya bisa disesuaikan ya. Kalau semuanya pilih semuanya, kalau hanya menargetkan laki-laki pilih laki-laki saja, kalau perempuan perempuan saja. Kemudian di sini target demografinya. Ya, nanti kalau ya targetnya di atas 21 tahun bisa diisi. Kalau targetnya ada yang di bawah 21 tahun ini tidak perlu diisi. Bahasa sama. Kemudian kita simpan dulu. Nah, setelah itu kita masukkan ke penempatan. Nah, di sini kita memilih apakah hanya diiklankan di Facebook saja, atau Instagram, atau yang lainnya. Kalau hanya di Facebook, ini kita hilangkan centang. Seperti ini, kalau hanya di Instagram, nah Facebooknya kita hilangkan. Kalau mau dua-duanya juga boleh seperti ini. Nah, sebagai contoh, ini hanya saya tampilkan di Facebook saja. Seperti ini, kemudian dicek sekali lagi yang berhubungan dengan konten. Misalkan kalau kontennya konten video, ini bisa dicentang. Misalkan kontennya bukan video, berarti ini kita hilangkan saja. Nah, seperti ini. Video in-stream kita hilangkan. Kalau sudah, kita klik selanjutnya. Nah, terakhir kita tinggal memilih konten yang diiklankan. Di sini di materi iklannya kita pilih postingan. Nah, tadi yang ini ya, ini kita klik. Kemudian lanjutkan. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Nah, dilihat sekali lagi di bagian identitasnya. Nah, jika dirasa sudah tidak ada yang salah ya, sudah benar, kemudian terakhir tinggal kita terbitkan. Nah, seperti ini sudah selesai. Nah, nanti akan ditampilkan di bagian pengelola iklan. Nah, daftar iklan yang aktif akan ditampilkan di sini. Kemudian nanti di bagian penayangan, kalau ini benar-benar sudah lolos sensor, sudah divalidasi sama pihak Facebook Ads, statusnya akan menjadi tayang. Nah, tinggal ditunggu hasil interaksinya selama 3 hari ke depan, sesuai dengan jadwal iklannya tadi. Nah, demikianlah untuk materi tentang penggunaan Facebook Ads. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.